Oke, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, materi pagi ini kita membahas tabel periodik ya. Tabel periodik suatu unsur. Jadi tabel periodik itu tidak langsung seperti yang ada sekarang ya. Model panjang itu, tapi dulu ya mulainya sedikit demi sedikit ya. Jadi ada perkembangannya itu. Ini perkembangannya menurut Lavoisier, Lavoisier menemukan unsur logam dan non logam, kemudian Dalton punya pendapat unsur yang berbeda, masa atomnya berbeda. Kemudian Dobereiner ini periode Dobereiner itu Newland, hukum oktav Newland ya, perkembangannya ini. Kemudian nah yang sekarang itu tabel periodik bentuk panjang sekarang, perkembangan tabel periodik menurut Mendeleev ini. Di unsur-unsur disusun berdasarkan kenaikan massa atomnya. Unsur-unsur yang sifatnya mirip diletakkan segolongan. Jadi yang sekarang ini yaitu ini ya. Jadi tabel periodik Mendeleev yang disempurnakan oleh Moseley. Panjang seperti ini. Jadi kenapa ditampilkan seperti ini? Ya, ini digolongkan menurut sifatnya yang mirip ya. Jadi berdasarkan konfigurasi elektronnya. Misalkan ini baris ya, baris 1 2 3, 4, 5, 6, 7 ini menunjukkan kulit ya, atau bilangan kuantum utama. Kalau baris 1 memiliki kulit 1 ya. Kalau baris 2 memiliki kulit 2. Kemarin kan sudah saya terangkan yang namanya atom terdiri dari memiliki beberapa elektron yang letaknya di orbital-orbital, dan orbital-orbital itu sendiri letaknya di ada kulit, ada subkulit kan gitu ya kemarin ya. Dan yang sudah ngerjakan pasti paham apa itu kulit, subkulit, kemudian apa itu orbital ya. Jadi ada bilangan kuantum utama, kemudian azimut, nah itu subkulit ya. Kemudian magnetik ya, orbital ya. Jadi ini menunjukkan, jadi H memiliki satu kulit saja ya. Kalau yang ini 2 kulit ya, di mana masing-masing kulit memiliki subkulit ya, memiliki subkulit S, P, D, F subkulitnya, dan masing-masing subkulit memiliki orbital ya. Ada -1, 0, 1, kalau P, kalau S hanya 0 ya. Kalau D -2, -1, 0, 1, 2 ya. Dan seterusnya itu kemarin ya, sampai F.
Kemudian untuk kolom, ya, kolom ini menunjukkan apa namanya konfigurasi ini ya, kulit terluarnya ya, konfigurasi kulit terluarnya. Nanti coba dilihat lagi apa di materi PDF lebih lengkapnya apa itu jadi baris menunjukkan apa, kolom menunjukkan apa ya. Nah, untuk sebentar. Ini PowerPoint-nya kelihatan ya? Kelihatan Pak. Kelihatan Pak. Kelihatan, Pak. PowerPoint atau yang PDF yang kelihatan? PowerPoint atau yang PDF? PowerPoint Pak. PowerPoint nih. Oke. Jadi tadi baris tadi menunjukkan bilangan kuantum utama atau kulit ya, 1 sampai 7. Kemudian golongan ya, kolom menunjukkan golongan ya. Terdiri dari golongan A utama dan B transisi ya. Jadi golongan atau kolom ini menunjukkan golongannya. Golongan A, golongan B ini ya. Golongan 1A, 2A, 3B, 4B ini ya. Yang ini 3A, 4A. Kalau A ini menunjukkan golongan utama. Kalau yang B ini transisi. Kalau golongan A itu utama kulit apa itu? Kulit terluarnya ya. Golongan A konfigurasi elektronnya berakhir di kulit terluar ya. Jadi konfigurasi elektronnya berakhir di kulit terluar. Misalkan seperti hidrogen, kulit terluarnya S, jadi konfigurasi elektronnya ya berakhir itu. Kemudian apa ini? Li ya. Li ini atau oke, ini aja. Kalau natrium berapa? 11 ya. 11 berarti 281 berarti apa itu? Nah, ini aja yang gampang. Kalau ini nomor 3 berarti konfigurasi elektronnya sp ya. Nah, kulit terluarnya P. Golongan. Tapi untuk B ya, kulit apa namanya? Kalau B konfigurasi elektronnya berakhir bukan kulit terluar. Tapi bisa jadi misalkan 4S 3D. Nah, kulit di dalamnya ya. Mestinya yang berakhir kan 4S, yang namanya kulit terluar kan 4 ya, tapi ternyata konfigurasi elektronnya berakhir 34.
tetapi 3D. Itu ya. Jadi ini digolongkan berdasarkan konfigurasi elektronnya. Kalau A ini apa, kalau B transisi, kalau A utama. Dan ya, baris menunjukkan. Kenapa digolongkan? Karena dengan kemiripan konfigurasi elektronnya memiliki sifat yang mirip. Itu. Alasannya seperti itu, memiliki sifat yang mirip. Oke, ini ya. Nah ini, jadi digolongkan juga berdasarkan ini juga SPDF ya, blok S, blok B, blok D, blok F. Di berakhir orbital S ya. Terus ini juga itu. Unsur blok S, unsur yang konfigurasi elektronnya berakhir pada orbital S, terdiri dari golongan 1A, 2A. Jadi ini tadi golongan ini berakhir karena unsur ya. B berakhir pada orbital B. Blok D berakhir pada orbital B. Nah, ini jadi digolongkan berdasarkan ini ya, konfigurasi elektronnya. Kalau konfigurasi elektronnya itu mirip, ya berarti memiliki sifat yang mirip. Nah, konfigurasi elektronnya, sifat-sifat periodik unsur yang lain yaitu ya, yang jadi dipengaruhi oleh konfigurasi elektron terluarnya, atau ya ada baris, ada kolom, itu juga menunjukkan sifat periodik unsur yang lainnya seperti sifat logam ini ya. Kalau semakin ke kanan, cenderung semakin lemah sifat logam. Nah, semakin ke bawah, cenderung semakin kuat sifat logam. Kemudian jari-jari atom, semakin ke kanan, jari-jari atomnya semakin kecil. Kenapa? Nah, karena untuk satu baris yang sama ya, baris yang sama, misalkan ini ya, mana? Nah ini semakin ke kanan, jari-jari atomnya semakin kecil. Jadi kulitnya sama, elektronnya semakin banyak. Kalau elektronnya semakin banyak, ikatannya semakin kuat sehingga jari-jarinya semakin kecil. Nah, jadi semakin ke kanan, semakin kecil. Nah, kalau semakin ke bawah, jari-jari atom semakin besar karena kulitnya semakin banyak. Yang atas 1, bawahnya lagi 2 kulit, yang bawahnya 3 kulit sampai 7 ya. Berarti semakin ke bawah, semakin besar jari-jari atom. Jadi terus kemudian jari-jari ion positif lebih kecil dari jari-jari atomnya. Jari-jari ion negatif ini semakin kecil ya. Jadi jari-jari ion negatif
semakin jari-jari atomnya ini apa namanya, ya yang jelas ini mengikuti ini cenderung semakin oke, kita teruskan. Kemudian sifat periodik unsur yang lain tadi sifat logam, jari-jari atom ya. Kemudian energi ionisasi ya. Jari-jari ion positif, jari-jari ion negatif. Terus kemudian energi ionisasi atau potensial ionisasi ya. Jari-jari atom besar semakin besar ya, energi ionisasinya semakin kecil. Ini jari-jari ion positifnya semakin, ini gimana ini kok gini? Jari-jari ion positif, coba saya ceknya dulu. Tidak di PDF. Jari-jari ion positif lebih kecil dari jari-jari atomnya, sedangkan jari-jari ion negatif lebih besar dari jari-jari atomnya. Berarti gimana? Kalau jari-jari atomnya kecil, pokoknya jari-jari semakin besar, berarti elektronnya mudah lepas. Ya, kalau jari-jarinya semakin kecil, ikatannya semakin kuat, jadi elektronnya sulit lepas. Nah, energi ionisasi atau potensial ionisasi itu jari-jari atomnya besar, maka energi ionisasinya kecil. Kenapa? Kenapa jari-jari atom besar, energi ionisasi, kemampuan untuk ionisasi kecil. Kebalikannya dengan apa tadi? Ini sama afinitas elektron, jari-jari atom besarnya, jari-jari atom besar, maka afinitas elektronnya semakin kecil. Ya coba nanti tugas ya, biar dicari, Anda cari energi ionisasi apa, afinitas elektron apa. Ya. Elektronegatifan itu apa.
biar apa namanya Anda kalau mencari sendiri nanti lebih apa namanya lebih nanti akan teringat terus ya. Ini sama ya, jadi energi ionisasi, afinitas, kemudian ke elektronegatifan, semakin besar jari-jarinya, ya, maka nilainya semakin kecil sama. Nah, sifat magnetik ini, sifat magnetik atau ini menunjukkan ini ya. Kalau satu orbital itu elektronnya sudah berpasangan seperti ini ya cenderung stabil ya, cenderung stabil sehingga sifat dari magnetiknya dia magnetik. Jadi elektronnya apa mudah ini lebih stabil. Kalau cuma satu ya tidak berpasangan atau cuma satu ini paramagnetik, tidak stabil sehingga gampang lepas. Elektronnya kalau aktif itu mudah apa namanya bisa tereksitasi atau mudah bereaksi ya dengan yang lain, dengan unsur lain gitu. Oke, kemudian dari sifat-sifat ini ya, dari sifat-sifat tabel periodik ini tadi yang sudah saya terangkan, coba Anda untuk memperjelas itu ya. Silakan Anda kerjakan ya, contoh-contoh soalnya ini 1 sampai 10 ya. Nah, kalau enggak bisa coba nanti tanya Google lagi ya. Jadi dengan melihat konfigurasi elektronnya nanti Anda bisa menentukan ini periode atau baris keberapa, golongannya keberapa dalam tabel periodik, misalkan Cl17 ya. Kenapa kok diletakkan di mana Cl? Nah ini. Kok diletakkan di baris ketiga ya, dan kolom ke 7A ini kenapa? Alasannya apa? Jadi dengan melihat konfigurasi elektronnya, coba Anda buat konfigurasi elektronnya, nanti pasti memiliki 3 apa ini? Kulit ya, atau bilangan kuantum utama memiliki 3 kulit. Nah, kemudian termasuk golongan A. 7 itu maksudnya apa? Nanti coba dicek konfigurasi elektronnya ya. Juga K, Mn, Cu ya. Ini. Kemudian dual mana yang lebih kecil, jari-jari atomnya, Cl atau Br, jelaskan. Kira-kira mana yang Cl yang lebih ya. Kalau lebih kecil Cl kenapa, kalau lebih kenapa, itu ya dijelaskan. Berdasarkan yaitu tadi Cl dan Br berdasarkan tabel periodik ini. Kenapa ya? Itu ya, silakan dikerjakan supaya untuk memantapkan
dari paparan saya ini. Ya. Oke, mungkin ada yang tanya.